Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan penuh sukacita kami boleh menyapa Bapak Ibu baik yang ada di gereja maupun juga yang ada di rumah. Sungguh kita patut bersyukur karena kita dapat kembali melaksanakan ibadah pada minggu pagi hari ini. Kita masih diizinkan untuk boleh datang beribadah walau kita tetap di rumah saja. Mari kita persiapkan diri kita untuk boleh memasuki kehadiran Tuhan. Seluruh jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan, kita datang menyembah Tuhan dengan menyanyikan pujian dari NRM nomor 16 ayat 1-3. Suci, suci, suci. Mari kita bersama-sama dengan rendah hati mengakui setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena banyak yang kita lalui, kita sadari kita sebagai manusia yang lemah kita tidak luput dari dosa dan kesalahan. Untuk itu mari kita berdoa bersama, doa pengakuan dosa versi yang kedua. Kita mulai. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, kami telah bersalah dan lari dari jalan-jalan-Mu, seperti domba yang hilang. Kami telah mengikuti kemauan dan nafsu kami. Kami telah melanggar perintah-Mu yang suci itu. Kami telah meninggalkan banyak tugas-tugas kami yang tidak terselesaikan, yang seharusnya kami selesaikan. Dan kami telah mengerjakan hal-hal yang seharusnya kami tidak kerjakan.
Tetapi Engkau ya Tuhan, ampunilah kami, ampuni juga mereka yang seperti kami. Berilah pengampunan-Mu kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Kita mengambil sikap bersaat teduh. Mari kita mengucapkan syukur kita di hadapan Tuhan untuk segala kasih dan penyertaan Tuhan. Kita bersaat teduh. Firman Tuhan yang mengingatkan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Kita sebagai manusia berdosa, mari kita datang kepada Tuhan untuk diberi pengampunannya. Kita menyanyikan melalui pujian dari NRM nomor 62 ayat 1-3. Mari orang berdosa. Yang diambil dari Mazmur 66 ayat 8-20, dari Mazmur 66 ayat 8-20. Untuk itu seluruh jemaat diundang bangkit berdiri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh air dan api, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku, yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah.
Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Kita bersama-sama. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Gloria Patri. Sebagaimana setiap umat percaya di dunia ini mengakuinya demikian. Kita bersama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Pembacaan epistel pada minggu ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang dapat berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh, dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtanya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkannya kepadanya. Amin. Pujilah nama Tuhan. Biarlah kita terus berpengharapan dengan Tuhan kita. Amin. Sekarang tiba saatnya kita
persembahan kita. Mari kita persiapkan persembahan. Kita ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nas persembahan diambil dari Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, sungguh baik, sangat baik Tuhan, buat penyertaan Engkau sampai dengan detik ini. Terima kasih, kami bersyukur akan segala berkat dan anugerah Engkau. Kami bersyukur untuk segala keadaan yang boleh terjadi. Semuanya tetap dalam penyertaan dan lindungan Engkau. Kami juga bersyukur ya Bapak, di tengah-tengah keadaan kami, mungkin ada kekurangan, ada kekhawatiran, tapi Tuhan tetap setia menolong kami. Kami bersyukur Tuhan juga masih memberikan berkat baik jasmani maupun rohani bagi kami. Kami berterima kasih, kami boleh merasakan kasih setia Tuhan terus hari demi hari kami. Ajar kami Tuhan untuk sekarang memberikan persembahan yang terbaik kepada Engkau. Biarlah persembahan kami ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajari kami untuk memberikan yang terbaik, memberi dengan suka hati, dengan kerelaan tanpa paksaan. Biarlah juga persembahan yang boleh terkumpul untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kami bawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sembari persembahan diajarkan, kita menyanyikan pujian dari NRM nomor 185 ayat 1 sampai 2. Ku dengar berkat-Mu turun.
dan juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk menyambut itu, kita menyanyikan pujian El Shaddai. Tidak perlu takut karena Tuhan kita menjaga kita. Kita tahu usah bimbang karena Yesus terus melihara kita. Mari kita yang susah, kita percaya bahwa hidup Tuhan diberkati. Kita juga tidak perlu cemas karena Dia terus memberkati kita. Kita katakan tak usah takut kalau jatuh.
kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini. Kami tahu betapa besar kasih Tuhan akan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini oleh sebab karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, hari ini kami mau bersama-sama menaikkan setiap doa-doa kami kepada Tuhan. Terlebih daripada itu kami mohon supaya kiranya Tuhan boleh mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan untuk menaikkan setiap doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Hari ini kami mau berdoa Bapa menyerahkan kepadamu. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon belas kasihan Tuhan kiranya dicurahkan atas bangsa-bangsa di dunia yang sedang berperang melawan pandemi corona ini. Kami rindu Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu turun atas bangsa-bangsa di dunia. Biarlah setiap kami Tuhan sujud menyembah kepadamu, mencari kemurahan-Mu Tuhan, pemulihan yang daripada-Mu atas bangsa kami secara khusus. Kami rindu Tuhan, biarlah pandemi corona ini boleh segera berlalu. Kami berdoa untuk para pemerintahan kami, orang-orang pemangku jabatan Tuhan. Kami rindu biarlah Tuhan yang boleh memampukan mereka di dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Apapun yang mereka ambil Tuhan adalah kebijakan yang terbaik, keputusan yang terbaik, yang sudah mereka bicarakan, renungkan, dan kemudian mereka ambil Tuhan untuk bersama-sama kami masyarakat dan rakyat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami rindu Tuhan, biarlah urapan-Mu daripada Engkau saja boleh menolong mereka, sehingga mereka mengambil kebijakan yang benar dan tepat di dalam Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, biarlah setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan kami, segenap rakyat dari Sabang sampai Merauke boleh mengikuti dengan taat dan juga dengan baik setiap kebijakan dan keputusan yang diambil. Karena kami percaya bahwa kebijakan dan keputusan yang mereka ambil adalah kebijakan dan keputusan yang daripada Tuhan, lewat para pemerintahan kami yang ada di bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami segenap rakyat bergotong royong dan bergandengan tangan, sehati sepikir kami Tuhan bersama-sama memutuskan penyebaran pandemi corona ini Tuhan. Sehingga kami rindu Tuhan, keadaan kami boleh dipulihkan, keadaan kami boleh membaik Tuhan, dan pandemi ini boleh segera berlalu daripada bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah sekiranya Tuhan senantiasa boleh memberkati setiap kami. Berikan kepada kami kesehatan dan pertolongan Tuhan. Bentengilah kami sehingga kami terbebas daripada virus ini. Dan ajarlah kami Tuhan untuk boleh menjaga diri kami, menjaga kebersihan kami, menjaga kesehatan kami Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, setiap kami yang mungkin mengalami dampak daripada pandemi corona ini, oh Tuhan, biarlah kiranya Engkau saja yang boleh bekerja dan memulihkan keadaan kami. Kami berdoa untuk tenaga medis yang terus berjuang dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan, kiranya beri kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Segala sesuatu yang mereka butuhkan Tuhan tolong sediakan, sehingga mereka juga aman dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa, menyerahkan kepada Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan. Kami rindu biarlah Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada, Engkau boleh menjaga dan menyertai jemaat-Mu. Engkau boleh tetap bersama-sama dengan mereka, berikan kesehatan kepada mereka, kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan saja. Secara khusus untuk jemaat-jemaat yang masih harus bekerja di luar rumah, Tuhan, kiranya Engkau boleh bersama dengan mereka, melindungi dan menjagai mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga boleh cukupkan segala kebutuhan para jemaat-Mu, sehingga di tengah-tengah pandemi corona ini Tuhan, mereka senantiasa boleh tetap tercukupi segala kebutuhan yang mereka butuhkan di dalam menjalani kehidupan mereka, sehingga mereka merasakan penyertaan Tuhan dan juga kasih sayang Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk anak-anak jemaat Tuhan yang berada di luar kota Bengkulu, yang oleh karena satu dan berbagai hal mereka harus berada jauh daripada keluarga. Kami rindu Tuhan, biarlah Engkau juga menjaga dan menyertai mereka. Tuhan yang sama bersama-sama dengan mereka melindungi dan bahkan boleh memberikan kepada mereka kesehatan dan kecukupan yang daripada Tuhan saja. Kami percaya Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan beserta dengan mereka dan Tuhan menjagai mereka. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga. Hari ini juga kami mengucap syukur untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh mengalami pertambahan usia. Kami mau berdoa kepada Tuhan pada hari ini untuk Bapak Boy Armedi Sitopu. Kami mau berdoa untuk Cindy. Kami mau berdoa untuk Ibu Meida. Kami mau berdoa untuk Immanuel Tambun. Kami mau berdoa untuk Ibu Rolita Situmea. Dan kami mau berdoa untuk Joanna Fania Chandra. Kami serahkan anak-anak Tuhan ini yang sudah bertambah usianya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya seperti tahun-tahun sebelumnya Tuhan sudah melindungi dan menjagai mereka serta memberkati mereka. Demikian Tuhan juga akan memberkati mereka di tahun-tahun mendatang. Engkau berikan kepada mereka kesehatan dan pertolongan. Engkau memberikan kepada mereka Tuhan
hal-hal baik, sehingga mereka boleh melihat betapa besar kasih Tuhan atas kehidupan mereka. Terlebih Tuhan, biarlah dalam pertambahan usia ini bertambah juga kasih mereka akan Tuhan, pengenalan mereka akan Tuhan, dan roh takut akan Tuhan ada di dalam diri mereka, sehingga mereka dilimpahi dengan umur yang panjang dan kesehatan, berkat yang berkelimpahan, bahkan sukacita surgawi memenuhi hidup mereka. Terima kasih Tuhan, segala pergumulan mereka Tuhan tolong jawab. Apa yang mereka rindukan biarlah Tuhan boleh laksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Allah Bapa di dalam surga. Hari ini kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan berkati hati kami, sehingga hati kami menjadi tanah yang subur. Ketika benih firman Tuhan disampaikan boleh bertumbuh dan juga berbuah, menghasilkan dan menjadi berkat, serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak sempurna ini, ketika dia berbicara hanya perkataan Tuhan saja yang disampaikannya, sehingga perkataan itu menjadi perkataan yang hidup dan yang berkuasa di dalam setiap pendengar yang hari ini memberi telinga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sampaikan setiap doa kami kepada Tuhan Allah kami yang sanggup untuk melakukan apapun juga, dan jadilah kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Mari kita buka Alkitab kita. Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian. Mari kita memperhatikan Alkitab kita. Yesaya 41 ayat 8 sampai ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, "Tetapi engkau hai Israel, hai hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau, dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah totalitas iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah ya. Di suatu hari terjadi sebuah kebakaran yang membakar sebuah rumah yang mewah, dan rumah itu adalah rumah milik Pak Miko. Ketika alarm kebakaran itu berbunyi di rumahnya ya, dia bergegas untuk menyelamatkan beberapa barangnya. Lalu kemudian dia berlari keluar rumah, sampai kemudian dia lupa bahwa anaknya itu masih ada di dalam rumah, tepatnya di dalam kamar di lantai yang kedua. Lalu kemudian anaknya ini, si Miko, dia yang mendengar alarm kebakaran ini, kemudian dia tersadar bahwa rumahnya itu sedang terbakar. Lalu dia berusaha untuk keluar dari kamarnya, tetapi apalah daya, pintu kamarnya itu sudah terbakar. Dia panik, dia ketakutan, lalu kemudian dia membuka jendelanya dan dilihatnya ada ayahnya di bawah juga sedang ketakutan dan sedang panik karena Miko masih ada di dalam rumah. Lalu kemudian Miko berteriak. Dia katakan, "Papa, tolonglah aku." Lalu papanya yang mendengar suara Miko itu, papanya melihat anaknya ke atas, lalu kemudian papanya berkata, "Miko, lompatlah nak, sebab papa ada di sini siap menangkapmu. Jangan takut nak, lompatlah sekarang." Tapi Miko takut. Miko bilang, "Pa, aku nggak bisa, aku takut pak, aku nggak bisa lompat." Lalu papanya bilang, "Miko, percaya pada papa, ketika kamu lompat, papa akan menangkapmu dan kamu akan selamat. Ayo, lompatlah nak, dalam hitungan yang ketiga." Lalu kemudian Miko memberanikan diri dan penuh kepercayaan kepada papanya. Akhirnya dia lompat dari jendela, dan benar saja papanya menangkap dia dengan sempurna,
sehingga Miko selamat dan tidak terluka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yesaya pasal ke-41 ayatnya yang ke-8 sampai ke-10 yang kita baca tadi, ini adalah pesan yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Yesaya untuk orang Israel yang pada saat itu mereka sedang berada di dalam pembuangan di negeri Babel. Sebagai bangsa pilihan Tuhan, mereka menjadi rendah diri dan kehilangan identitas oleh sebab keberadaan dan kondisi mereka yang pada akhirnya mereka berakhir di Babel sebagai orang buangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun Allah tetap setia pada janjinya dan juga firman-Nya bahwa kendati orang Israel sering melukai hati Allah, mereka sering menolak kepemimpinan Allah, namun Allah tetap mengasihi dan memperhatikan kehidupan orang Israel. Allah menetapkan pilihannya kepada orang Israel dan Allah tidak menolak Israel yang telah menduakannya dan juga menolaknya. Itu bisa kita baca dalam ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang Allah sampaikan kepada Yesaya untuk orang Israel dan juga untuk kita pada hari ini, pesan itu ada di dalam ayat yang ke-10. Ayat ke-10 berkata, jangan takut sebab Allah menyertai mereka. Ya. Jangan takut sebab Allah menyertai kita juga. Jangan takut sebab Allah bersama-sama dengan kita. Mengutip dari id.wikipedia.org, ketakutan itu diidentifikasikan sebagai sesuatu tanggapan emosi terhadap sebuah ancaman. Takut adalah suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap suatu stimulus tertentu, seperti ada rasa sakit atau ancaman bahaya, maka secara refleks kita akan mengalami ketakutan. Beberapa ahli psikologi juga mengatakan bahwa takut itu termasuk dalam salah satu emosi dasar manusia selain perasaan dan emosi bahagia, kemudian sedih, dan juga marah. Ada emosi takut. Setiap hari tidak dipungkiri, manusia akan diliputi oleh berbagai macam rasa takut. Ada yang takut pada kegelapan dan bentuk-bentuk fobia lainnya, ya. Ada yang takut ketinggian, ada takut ruangan yang sempit, lalu kemudian ada yang takut ruangan tertutup, ada yang takut kepada masa lalu karena pernah melakukan sesuatu di masa lalu, kemudian dia selalu dibayang-bayangi dengan masa lalu. Ada yang ketakutan menghadapi masa depan, bagaimana kehidupan saya nanti. Ada yang takut sendirian, ya. Ada yang takut mati, kemudian ada yang takut jatuh miskin. Ada yang takut gagal, ada yang takut kehilangan seseorang atau benda yang berharga, ada yang ketakutan juga takut dikritik, takut ditolak, dan banyak hal, macam-macam ketakutan yang kita alami setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan rasa takut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kita. Beberapa orang dapat mengubah ketakutannya menjadi motivasi untuk lebih baik. Contohnya kalau orang yang takut gagal, mereka akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik. Karena mereka takut gagal, jadi mereka berusaha semaksimal mungkin. Jadi mereka memacu rasa takut mereka sehingga mereka mengalami sebuah motivasi untuk menjadi lebih baik. Tapi hanya beberapa orang, ya. Ada juga yang tidak sedikit jumlahnya orang-orang yang justru mereka terperangkap dalam ketakutan sehingga mengakibatkan kemunduran pada hidupnya sampai mengganggu kesehatan. Contohnya, jadi tidak bisa tidur karena saking ketakutan. Lalu kemudian wajah menjadi sangat kusam karena saking takutnya. Lalu jantung berdebar-debar, gelisah, ya, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, kehilangan pengharapan, bahkan juga kehilangan kesempatan baik. Ya, padahal itu sebenarnya ada kesempatan, tapi karena dia takut, akhirnya kesempatan baiknya lewat. Ada orang-orang yang terperangkap
di dalam ketakutan. Ketika ketakutan datang menghampiri, apa yang menjadi respon kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan sebagai orang percaya yang mempercayai Allah dalam kuasanya? Apakah kita akan lari dari keadaan kita, bersembunyi, mengeluh, mundur, ya tidak berani mengambil langkah, atau bahkan kita mengambil jalan pintas tanpa pikir panjang, atau kita dengan tegar menghadapi semuanya dengan iman? Apa yang menjadi respon kita? Ya, mari kita koreksi diri kita. Ketika ketakutan itu datang, apa respon kita? Sebagai kita ini punya identitas orang percaya loh katanya, punya Tuhan Yesus yang maha besar loh, ya. Firman Tuhan berkata kepada kita, jangan takut dalam ayat 10. Jangan takut. Totalitas iman tampak dari cara seseorang mengontrol ketakutannya. Jangan biarkan ketakutan itu menjadi racun. Kalau anak muda bilang itu toksik, ya, menjadi racun yang kemudian mematahkan dan mematikan langkah serta semangat kita. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa karena saking takutnya tadi, mematikan langkah dan juga semangat kita. Kebenaran yang membuat kita tidak takut adalah kebenaran bahwa Allah menyertai kita. Banyak ayat di dalam Alkitab di mana itu Tuhan berkata jangan takut. Tuhan berkata jangan takut kepada Abram. Tuhan berkata jangan takut kepada Hagar. Tuhan berkata jangan takut kepada Gideon. Tuhan berkata jangan takut kepada murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan juga berkata jangan takut kepada Maria ibu Yesus. Bahkan Tuhan juga berkata jangan takut kepada gembala-gembala di padang saat kelahiran Yesus Kristus. Apa yang membuat kita tidak takut adalah karena Allah menyertai kita. Allah mengatakan jangan takut itu bukan karena tidak ada alasan, tetapi karena Allah bersama dengan kita, maka kita harusnya tidak takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tidakkah ayat ini cukup untuk memberikan kekuatan kepada kita ketika ketakutan berusaha untuk menenggelamkan kita? Sekali lagi, rasa takut itu normal, ya. Tetapi ketika hidup kita dibayang-bayangi dan dikuasai oleh ketakutan, itu membuat kita seolah-olah seperti kita tidak percaya bahwa Allah bersama dengan kita. Lagi pula Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang perkasa dan penuh kuasa. Ia tidak pernah lalai dalam janji-janjinya dan sekali-kali tidak meninggalkan kita. Janji penyertaannya adalah kekal sampai akhir zaman. Itu kata firman Tuhan. Lalu yang kedua adalah selain jangan takut karena Allah beserta dengan kita. Yang kedua adalah jangan bimbang, ya. Dilanjutkan dalam ayat 10, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Hal lain yang tidak boleh menguasai kita adalah kebimbangan. Jangan kita merasa bimbang, karena Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa atas apapun. Ketika kita berseru kepada Tuhan, jangan sampai kita merasa bimbang. Apakah doa saya didengar Tuhan dan dijawab Tuhan ya? Apakah Tuhan itu benar-benar ada? Apakah Tuhan itu mampu untuk melakukan ini dan itu bagi saya? Apakah Tuhan akan menolong saya dan lain sebagainya? Itu bentuk kebimbangan, ya. Saya sudah berdoa bertahun-tahun tapi tidak terjadi. Tuhan itu beneran ada gak sih? Tuhan itu benar-benar mengasihi saya gak sih? Kok hidup saya begini-begini saja? Kita menaruh kebimbangan akan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu bentuk totalitas iman adalah percaya penuh kepada Allah tanpa meragukannya. Alkitab mencatat Markus 11 ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan, mari kita perhatikan Alkitab kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kepada Tuhan bahwa kamu telah menerimanya,
maka hal itu akan diberikan kepadamu. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang tidak bimbang itu, mereka mampu melakukan hal-hal luar biasa yang melampaui pikiran mereka. Ini bukan saya yang bicara, ini firman Tuhan yang bicara. Asal tidak bimbang hatinya, kata firman Tuhan. Ya, asal tidak bimbang hatinya, mereka mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Apa yang mereka lakukan terjadi, mereka katakan terjadi baginya, asal tidak bimbang. Ya, ada sebuah kalimat berkata, manusia itu adalah apa yang dipikirkannya. Jadi kalau dia berpikir tidak mungkin, maka tidak mungkin. Kalau dia bimbang, maka hasilnya tidak akan sempurna. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena Allah meneguhkan iman percaya kita, ya. Dikatakan di sana Allah meneguhkan. Aku akan meneguhkan. Apa yang diteguhkannya adalah iman percaya kita. Supaya apa? Supaya kita jangan takut, supaya kita jangan bimbang, ya. Dia menolong kita agar kita tetap percaya kepadanya. Dia menolong kita dalam segala keadaan agar kita tidak takut, tidak bimbang, namun percaya pada kuasanya, sekalipun kita tidak melihat dan berat keadaan kita. Sekalipun yang kita doakan mungkin nggak terjadi, ya, belum kita tengok itu secerca harapan, tapi dikatakan jangan bimbang dan jangan takut. Kemenangan pasti telah dilakukannya bagi kita. Ia akan memegang tangan kita dan membawa kita kepada kemenangan. Kemenangan pertarungan iman, ya. Karena untuk percaya pada rencana Tuhan itu sulit. Tapi kalau kita sampai percaya dengan setia sampai pada akhirnya, ya itu sebuah kemenangan. Dan kemenangan yang telah Allah lakukan bagi kita adalah sebuah kemenangan atas maut dan juga si jahat yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Betapa luar biasanya orang-orang percaya yang memiliki hati yang tidak dikuasai oleh kebimbangan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masihkah kita membiarkan hidup kita dikuasai oleh ketakutan dan kebimbangan? Atau kita mau mulai menyerahkan segala ketakutan dan kebimbangan kita kepada Allah yang berkuasa dan setia? Secara khusus ketika kita saat ini sedang berada di dalam masa pandemi corona. Tidak dipungkiri semua orang mengalami ketakutan. Secara khusus orang-orang yang sudah berada di usia 50 tahun ke atas, ya, mereka memiliki ketakutan yang lebih besar daripada anak-anak muda. Mungkin anak-anak muda merasa, oh kita masih muda, punya imun yang kuat. Tapi orang-orang tua biasanya mereka benar-benar dikuasai oleh ketakutan. Lalu sekali lagi Bapak Ibu, ketakutan itu normal. Tapi kalau ketakutan itu sampai mematikan langkah kita, menghilangkan sukacita kita, menghilangkan damai sejahtera kita, bahkan merusak kesehatan tubuh kita, fisik kita, mental kita, itu perlu dipertanyakan di mana Tuhan dalam hatinya. Ya. Di masa pandemi corona ini semua orang ketakutan. Bukan berarti juga kita tidak boleh takut, lalu kemudian kita sembarangan dengan hidup kita. Kita tidak menjaga kesehatan, kita tidak menjaga kebersihan kita tidak melakukan apa yang pemerintah anjurkan. Bukan berarti juga seperti itu. Ya, itu juga perlu dipertanyakan di mana Tuhan dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang mengalami ketakutan di masa pandemi ini. Bukan hanya saja takut tertular, tapi juga kalau tertular bagaimana saya nanti? Saya pasti sendirian, tidak ditengok oleh keluarga saya. Kalau saya meninggal sendirian. Tidak ada yang akan menghiburkan keluarga saya karena tidak boleh beramai-ramai. Wah, pasti nanti akan dikucilkan. Belum lagi kalau corona ini, ya, sudah banyak pengurangan pendapatan. Bagaimana hidup saya? Apa yang saya mau makan besok? Ada banyak ketakutan yang menghantui kita pada masa-masa pandemi corona ini. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiran kita, ketakutan kita, kebimbangan kita kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Dia akan memberikan kuasa kepada kita. Dia yang berjanji untuk senantiasa terus menyertai kita, meneguhkan kita,
menolong kita, dan memegang kita untuk mencapai kemenangan. Mengapa kita harus bimbang dan membiarkan diri kita dicengkram, dikuasai oleh ketakutan? Mari lakukan yang terbaik. Kita bekerja dengan baik, kita menjaga tubuh kita, kesehatan kita, keluarga kita. Selebihnya itu adalah pekerjaan Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan karena ketakutan dan juga kebimbangan kita. Sehingga akhirnya bukan corona yang datang, tapi pikiran kita sendiri yang merusak kesehatan kita. Ketakutan dan kebimbangan kita sendiri yang merusak kesehatan kita. Padahal di rumah saja, tapi tetap merasa tidak aman. Tuhan sudah berkata Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari lakukan yang terbaik. Berusahalah dengan tetap mengandalkan Tuhan. Lakukan bagian kita dan Allah akan melakukan bagiannya. Keluarlah dari rasa takut apapun itu dan lakukanlah itu dengan menumbuhkan iman percaya kita kepada Allah secara terus-menerus setiap hari di dalam diri kita. Tidak ada situasi apapun di mana Allah yang Maha Kuasa itu tidak dapat menolong kita. Ya. Tidak ada situasi apapun di mana Allah yang Maha Kuasa itu tidak dapat menolong saya dan juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Tidak ada. Inilah totalitas iman. Iman yang melampaui segala keadaan, ketakutan, dan kebimbangan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua yang mendengarkan kebenaran ini boleh mengalami iman yang dibangkitkan, bahwa apapun bisa saya hadapi asal Tuhan beserta dengan saya. Mari serahkan ketakutan dan kebimbangan kita tentang apapun itu kepada Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa menyertai dan sekali-kali tidak pernah lalai dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan meletakkan segala ketakutan dan kebimbangan kami kepada Tuhan. Apapun itu Tuhan, jenis-jenis ketakutan dan kebimbangan yang sedang menguasai kami hari-hari ini, secara khusus di tengah-tengah pandemi corona ini. Tuhan, kami mau berjuang semaksimal mungkin untuk hidup kami dengan tetap mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga melakukan bagian Tuhan kepada kami. Kami mau percaya dimanapun kami berada, Tuhan menyertai kami. Kami mau tetap hati-hati, kami mau tetap waspada, kami mau tetap menjaga diri kami demi kasih kami kepada Tuhan, kasih kami kepada keluarga kami dan sesama kami. Tolonglah kami Tuhan, sehingga mulai hari ini, pikiran dan hati kami, hidup kami, hanya dikuasai oleh kebenaran, bahwa Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga. Kami akan akhiri pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, namun hamba percaya Roh-Mu senantiasa dan terus berbicara di dalam hati kami, sehingga firman ini menjadi firman yang hidup, firman yang elok, firman yang akan menuntun langkah kami, sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terpuji nama Tuhan, kita telah tiba di akhir ibadah kita. Kita akan kembali memuji nama Tuhan dari NRM nomor 154 ayat 1-3. Hai bangkit bagi Yesus. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
bersama namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang memberkati menyertai kamu sekalian, mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan yang ada di tempat ini maupun kita yang ada di rumah yang bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu ini. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tetap semangat, kita tetap kuat menjalani hari-hari kita. Dan mari kita terus berdoa bagi bangsa kita ini agar COVID-19 ini boleh segera berakhir, selesai. Dan kita terus berdoa untuk kehidupan kita, biar Tuhan terus menyertai kita, memberkati kita, terus memberikan berkat-berkat-Nya melalui kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di mana